warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Perkenalkan, aku Tiara Hidayah dari SMA Negeri 1 Kota Mojokerto yang kali ini akan menjadi host pada podcast New Wave. Nah, tentunya kali ini narasumber kita sangat luar biasa sekali. Di sini sudah ada Bapak Raden Imam Wahyudi SPDMM selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Mojokerto yang akan menjadi narasumber kita kali ini. Baik teman-teman, sedikit cerita bahwasannya beliau adalah telah mengabdi selama 39 tahun dalam bidang pendidikan. Beliau juga dikenal dengan sosok yang sangat ramah, penyabar, dan sangat luar biasa dalam memperjuangkan prestasi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Kota Mojokerto ini. Dan salah satunya adalah podcast New Wave Semansa. Dan langsung saja kita akan mendengarkan lebih lanjut cerita inspiratif dari sosok seorang Bapak Raden Imam Wahyudi SPDMM. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya, sehat? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat selalu ini. Supaya saya dapat energi yang luar biasa, maka saya berusaha gembira agar tetap sehat. Siap. Luar biasa sekali. Langsung saja ya Bapak, di pertanyaan yang pertama, bagaimana sih Pak pengalamannya? Kan mungkin sudah 39 tahun berkecimpung dalam bidang pendidikan. Nah, mungkin ada suka dukanya bagaimana setelah menjadi tenaga pendidikan, dan mungkin bisa diceritakan perjalanannya hingga saat ini menjadi sosok yang sangat luar biasa sekali. Ya, terima kasih ya. Jadi ketika saya lulus SMA gitu ya, saya nggak langsung masuk ke universitas atau perguruan tinggi keguruan, tidak. Jadi tapi ketika saya SMA itu teman-teman melihat saya ketika di foto itu katanya gayanya kayak guru, katanya begitu ya. Tapi setelah lulus saya mendaftarkan itu tidak di keguruan tapi justru di ITS ya, jurusannya teknik sipil. Saya itu jurusan teknik sipil ya. Tapi ternyata itu bukan bukan passion saya, bukan kompetensi yang pas buat saya karena nilai saya nggak maksimal. Akhirnya saya daftar lagi masuk ke keguruan di IKIP Malang yang sekarang itu UM ya, Universitas Negeri Malang itu ya itu. Saya pikir-pikir ini dulu ini yang banyak saya senangi pelajaran apa ya? Ternyata saya coba ingat dan saya waktu belajar bahasa Inggris saya itu nggak ada kesulitan. Akhirnya saya dari teknik saya tes lagi ikut jurusan bahasa Inggris. Alhamdulillah bisa masuk juga, diterima di IKIP Malang, dan itu pun bukan langsung S1 saya. Jadi saya waktu itu justru diterima yang diploma 3 D3 bahasa Inggris di IKIP Malang tahun 84 waktu itu ya. Lulus tahun 87 itu. Jadi ketika saya lulus langsung saya ingin bagaimana saya bisa cepat mengabdi. Saya setelah lulus itu melamar kerja. Lamaran ingin jadi guru di SMA Negeri 1 Kota Mojokerto ini gitu waktu itu. Ternyata sama kepala sekolahnya itu tidak diterima saya itu. Ya sudah, enggak apa-apa. Jadi perjalanan saya itu kan juga enggak selalu mulus ya. Jadi tadi di ITS gagal, pindah ke IKIP. Jadi alhamdulillah ya, selama kita tetap bersemangat terus berusaha optimis ya, insya Allah itu selalu ada jalan akhirnya. Jadi gak diterima di sini, saya coba kembali ke alma mater saya di SMA yang saya dulu sekolah. Ternyata di sana saya diterima malah gitu ya. Ya setelah itu saya setelah mengabdi selama 34 tahun di sekolah yang saya dulu waktu SMA, dan di satu jadi kepala sekolah, terus baru tahun 2019 saya diterima di sekolah ini sebagai
kepala sekolah, bukan sebagai guru. Saya kira seperti itu perjalanan singkatnya gitulah. Luar biasa sekali, setiap perjalanannya ada rintangannya ya Pak ya. Tapi selalu iya. Setiap mimpi pasti ada rintangannya dan beliau tidak putus asa untuk terus mencoba. Dan akhirnya pada tahun 2019 Bapak Raden Imam telah disahkan sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kota Mojokerto hingga saat ini. Nah, mungkin Pak sekarang mungkin harapannya ke depannya untuk siswa-siswi di SMA Negeri 1 Kota Mojokerto ini bagaimana? Ya. Jadi saya mengharapkan terus ada progres ya. Jadi saya di sini di SMA 1 Kota Mojokerto sebagai kepala sekolah kan sejak tahun 2019. Jadi saya merasakan perkembangan prestasi anak juga baik di bidang akademis maupun di non akademis itu selalu meningkat dan luar biasa ya katakan gitu. Nah, ini yang menjadikan harapan saya nanti ya terus aja prestasi-prestasi yang sudah dicapai ini itu bisa ditingkatkan. Jadi saya waktu di sini ini kan saya lihat potensi di sekolah ini di pramuka itu luar biasa makanya sehingga saya berani ayo kita berlomba untuk mengikuti gudeg unggul tingkat Kota Mojokerto. Ternyata jadi juara 1. Luar biasa kan? Wah, belum pernah itu kepikiran tentang itu. Kemudian otomatis kan mewakili Kwarcap Kota Mojokerto yang Mbak Tiara ini untuk menuju ke seleksi provinsi. Kami kirim dokumennya, ternyata termasuk 10 besar. Dari 10 besar, akhirnya kami dikunjungi oleh juri dari Warda Jawa Timur ya, Warda Jawa Timur. Nah, ketika kami dikunjungi ini semangat anak-anak waktu itu luar biasa juga, termasuk anak-anak ultras itu juga menyemangati dan berpakaian pramuka. Iya, pramuka. Bapak Ibu guru dan semua tenaga TU itu juga berpakaian pramuka semuanya gitu, luar biasa. Jadi bisa dari gitu. Dan begitu ada progres yang bagus, kemudian pengumuman kami mendapat juara harapan 1 nah, tingkat provinsi Jawa Timur untuk gudeg unggul, luar biasa ini. Dan itu menjadi kebanggaan Kwarcap Kota Mojokerto yang baru kali ini bisa tembus ikut di provinsi. Ya, ini luar biasanya. Yang kedua, kita bisa sekolah ini meraih predikat adiwiyata mandiri nasional. Itu nggak gampang itu sih, karena untuk mencapai itu perlu partisipasi dari semua warga. Jadi tidak boleh di kegiatan adiwiyata itu atau gerakan peduli lingkungan yang bersih dan sehat di sekolah itu harus mengajak semua elemen, tidak boleh ada yang tertinggal. Ini akhirnya sampailah kita pada predikat yang sampai sekarang ini kita tetap menjadi sekolah yang adiwiyata mandiri. Dan karena apa? Semua ikut berpartisipasi. Nah, nanti harapan saya partisipasi dari semua warga ini tetap harus dijaga agar prestasi-prestasi yang mau diraih itu lebih mudah untuk dicapai karena kebersamaan kita. Itu harapan saya gitu ya. Iya. Betul sekali ya teman-teman. Jadi kita saat ingin meraih sesuatu kita juga harus turut berpartisipasi, bukan begitu Pak? Betul sekali. Dan untuk yang terakhir mungkin bisa diberikan motivasi untuk teman-teman SMA Negeri 1 Kota Mojokerto dan teman-teman yang menyaksikan saat ini. Motivasi untuk para siswa ya, atau seluruh warga SMA Negeri 1 Kota Mojokerto. Jadi jangan pernah pesimis. Jadi harus dikuatkan keyakinan kita ya. Selama
kita itu melihat suatu program kegiatan itu baik, maka kita harus yakin bahwa nanti program itu akan terwujud dengan prestasi yang baik juga. Karena keyakinan kita itu akan memberikan semangat kepada kita. Ketika kita bersemangat mengerjakan sesuatu, maka itu bisa menarik orang-orang di sekitar kita. Jadi orang melihat, loh kenapa kok ya Pak Imam kok bersemangat dengan kegiatan ini? Wah gitu. Karena saya yakin ini baik. Ketika dia lihat, loh kok baik begitu, akhirnya makin banyak yang ikut bergabung dan terus bisa memudahkan kita itu untuk mencapai apa yang kita programkan tadi. Itu cara seperti itu ya. Luar biasa sekali teman-teman. Jadi sebelum kita sesi penutup, kita mau sedikit tanya tentang acara Disnatalis di SMA Negeri 1 Kota Mojokerto ini. Karena kan ngomong-ngomong SMA Negeri 1 Kota Mojokerto ini akan merayakan ulang tahunnya yang ke-43. Luar biasa sekali. Dan seperti yang kita tahu di SMA Negeri 1 Kota Mojokerto ini telah menghadirkan guestar yang sangat luar biasa sekali. Nah mungkin Pak boleh di-spill sedikit guestar tahun ini siapa, barangkali teman-teman bisa ikut gabung dan merayakan Disnatalis bersama-sama di SMA Negeri 1 Kota Mojokerto. Ya, jadi saya mau cerita dulu tentang kebiasaan sekolah ini merayakan Disnatalis dengan mengundang katakan bintang tamu yang lagi ngetren. Nah itu sejak tahun 2019 saya pertama di sini. Yang diundang waktu itu Denny Caknan. Wah betul kamu? Iya Pak. Alhamdulillah bisa menghadirkan Denny Caknan waktu itu. Setelah itu pandemi 2020-2021 kami nggak bisa menghadirkan itu. Akhirnya ya internal saja tetap Disnatalisnya. Kemudian 2022 kami menghadirkan yang dari Jogja juga waktu itu ya. Siapa waktu itu ya saya lupa itu. Guyon Waton. Iya, Guyon Waton itu. Dari Jogja. Iya, betul. Kemudian itu 2022. 2023 kemarin Kia Indrawari itu ya. Iya, itu juga gitu. Nah, dari sekarang ini anak-anak itu mengharapkan mengundang Niken Sanindri dan Lavora. Wah, ini juga kan Niken Sanindri itu kan lagi ngetren sekarang ini. Betul banget. Luar biasa ini, dan ini juga inspirasi bagi anak-anak karena Niken Sanindri ini kan juga usia remaja. Dia masih kelas 10. Iya, masih kelas 10. Tapi dia bisa mengembangkan bakatnya ya. Walaupun tidak di bidang akademis tapi di bidang non akademis dia pandai menyanyi juga ya, pandai nembang, musikalisasi juga bagus. Nah ini yang jadi inspirasi sebetulnya. Jadi kita itu bisa sukses lewat apa saja yang memang kita punya passion, punya kompetensi di situ gitu loh. Ayo ini harus jadi inspirasi bagi anak-anak ya, bagi siswa-siswi peserta didik kita yang di SMA 1 Kota Mojokerto ini. Teruslah itu mengembangkan kompetensi kalian baik di bidang akademis maupun non akademis. Saya kira itu ya. Nah itu tadi teman-teman, dari tahun 2019 SMA Negeri 1 Kota Mojokerto ini selalu merayakan Disnatalis dengan mengundang yang pertama tadi ada Denny Caknan, lalu di 2020 sampai 2021 karena ada pandemi jadi kita tidak mengundang guestar, lalu dilanjut pada tahun 2022 dengan mengundang Guyon Waton, lalu di 2023 kita mengundang Gia Indrawari, dan untuk tahun ini
akan mengundang Niken Salindri dan Lavora. Tentunya Niken Salindri kita tahu ya teman-teman, dia masih kelas 10 SMA dan tentunya bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Nah, buat teman-teman yang mau ikut merayakan Disnatalis dan menyaksikan Niken Salindri dan Lavora, bisa langsung cek informasi dan ada di bawah ini. Baik, itu saja untuk episode kali ini. Jangan lupa teman-teman saksikan episode selanjutnya hanya di New Wave Semansa Podcast. Terima kasih Pak Imam atas kesempatan yang atas diberikan. Semoga New Wave memberikan gelombang baru yang luar biasa. Amin, 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 amin ya Rabbal alamin.